Halo, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, shalom ya. Bagi yang pertama kali ketemu saya, salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you. Kita tanggapin lagi ya satu komentar dari Muhammad. Muhammad. Muhammad Virgo 02 kalau nggak salah ini ya. Memang nggak ada yang menghafal Alkitab Anda. Jangankan Anda, pendeta yang senior pun tidak ada yang sanggup menghafal. Tidak seorang pun di dunia. Karena bukan titik titik titik. Seru ya teman-teman. Nah, perhatikan ya. Apa hebatnya menghafal? Apa bagusnya menghafal? Apa tujuan menghafal? Apa fungsinya menghafal? Nah, teman-teman ya, apa itu hafal? Kadang suka ngomong mereka ini nggak tahu definisi ya. Oke, gini. Jadi saya kasih tahu, menghafal itu salah satu skill atau kemampuan. Tetapi bagi manusia itu adalah kemampuan dasar. Nih saya kasih tahu ya, saya dulu punya baby, baru umur 2 bulan, 3 bulan aja saya sudah latih dia untuk menghafal. Memanggil saya mama, mama dengan gerak mulut, dengan suara. Ya, jadi saya melatih dia menghafal, saya ini mama. Kalau saya sedang memberikan ASI berarti mama ya. Kalau gendong-gendong-gendong aja berarti itu ada kumisnya papa. Nah, jadi saya dari kecil itu udah melatih baby-baby saya itu untuk menghafal. Perhatikan. Jadi menghafal itu adalah skill standar bagi manusia. Karena kemampuan tertinggi manusia itu bukan menghafal, justru dia baca, paham, analisa ya, kemudian dia aplikasi. Itu kemampuan tertinggi puncak manusia. Itu sebab manusia disebut berakal budi. Nah, perhatikan kepada binatang. Ya, dalam hal ini kita ambil gorila saja lah ya. Nah, saya di rumah punya beberapa ekor anjing ya. Anjing saya itu selalu dikatakan, wih hebat ya, wih pintar ya, wih bagus ya, wih keren ya, wih lucu ya. Kenapa? Karena dia jago menghafal. Jadi kalau saya bilang shake hand atau paw, dia akan letakkan tangannya sebelah kanan di atas telapak tangan saya sebelah kiri. Atau kalau saya bilang jump, dia akan lompat. Karena apa? Saya memberi dia gambaran jump itu seperti apa, lompat itu seperti apa, shake hand itu seperti apa. Nah, hafalan-hafalan melalui suara dan gerakan ya, ini oleh binatang menjadi satu standar skill tertinggi ya. Bayangkan lumba-lumba, bahkan ular sekalipun itu bisa dilatih melalui cara apa? Penghafalan. Ya. Jadi kalau kamu bangga dengan menghafal sebagai manusia, maka sebenarnya kamu adalah manusia paling bodoh atau paling rendah skillnya. Kalau kamu merasa menghafal itu sesuatu yang wow, paling tinggi, paling hebat, maka itu berarti kamu satu kelas dengan yang namanya gorila atau binatang. Ya, ini satu perkataan atau statement yang terkenal ya dari seorang siapa teman-teman harusnya tahu. Jadi kalau kamu bangga menjadi bani penghafal, maka jelas kamu tidak bedanya dengan anjing, dengan kucing, dengan lumba-lumba, dengan gorila. Sedangkan saya, kami, dan bahkan semua orang yang berakal budi, berilmu tinggi, hafalan itu salah satu skill, bukan puncak skill. Karena sekali lagi puncak skill manusia itu adalah menganalisa dan mengaplikasi. Binatang manapun tidak bisa menganalisa sebuah narasi, apalagi mengaplikasikannya. Itu sebab mereka hanya mentok sampai menghafal. Dan mereka disebut hebat karena menghafal. Itu binatang. Pertanyaan saya sekarang, kamu binatang atau manusia? Atau kamu mau menjadikan penghafal atau hafalan itu sesuatu skill yang mana? Tertinggikah bagi binatang atau terendahkah bagi manusia? Lagi pula ya. Lagi pula kitab suci orang Kristen atau Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. Itu jumlah ayatnya 3 kali lipat dari jumlah ayat yang ada di kitabmu. Oke? Paham? Itu dulu, ada 2 poin yang sudah saya sampaikan. Pertama, menghafal itu adalah skill paling base ya, paling elementary, paling dasar bagi manusia, tapi tertinggi bagi binatang. Ya, kamu tinggal pilih, kamu mau yang mana. Dan yang kedua, menghafal kok bangga. Dan yang kedua, skill tertinggi manusia itu adalah analisa dan aplikasi. Ya, jadi dia bisa refleksikan, bisa kerjakan, apply dalam kehidupannya, praktekan. Nah, udahlah bahasa sederhananya praktekan dalam kehidupan. Itu skill tertinggi manusia. Dan yang ketiga yang perlu kamu tahu nggak betapa besarnya kecacatan sebuah pesan, sebuah narasi jikalau itu dihafalkan dan direpetitif turun-temurun tanpa segera dituliskan.
Kamu harus tahu Quran dituliskan oleh siapa, kapan, setelah Muhammad itu mati. Jadi kamu harus belajar sungguh-sungguh. Ya, contoh, kita 17 Agustusan itu selalu ada game permainan pesan berantai. Rata-rata menggunakan 15 sampai 25 orang. Kebayang panjangnya ya, ada 25 titik, 20 titik. Nah, dari yang pertama pesan itu sampai yang kelima orang saja sudah amburadul, sudah berantakan. Padahal itu disuruh dihafalkan. Ya, ada yang dihafalkan pesan, ada yang melalui gerakan. Kalau gerakan oke lah, ya, just for game, ya, untuk permainan saja. Tetapi kalau itu sebuah hafalan, apalagi mayoritas itu kalau yang ikut banimu, wah makin kita lihat ya, bahwa satu kecacatan besar, celah kesalahan besar dalam menghafal itu adalah kekeliruan atau kesalahan atau lupa. Ya, lupa satu huruf saja itu fatal. Apalagi kalau lupa satu kata, lalu dia merangkai kalimat baru. Nih, saya kasih contoh. Lina Wijaya itu cantik harusnya. Tetapi ada orang yang menyampaikan lupa huruf C. Jadi akan tersampaikan kepada orang berikut, Lina Wijaya itu antik. Hanya karena satu huruf loh, cantik menjadi antik. Fatal tidak? Tentu fatal. Lalu bagaimana mungkin itu bisa dihafalkan kalau konteksnya satu kalimat, apalagi satu kitab. Boleh bahlul tapi jangan permanen ya. Jadi sekali lagi ada 3 poin. 1, skill tertinggi binatang itu menghafal, tapi paling rendah bagi manusia itu adalah menghafal. Lalu skill tertinggi manusia itu adalah analisa dan aplikasi, bukan menghafal. Dan yang ketiga, menghafal menciptakan celah atau ruang paling besar untuk menjadi cacat, rusak, gagal, salah. Ya, karena apa? Karena lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Jadi bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan segala makhluk. Bahwa ia memberikan kita satu perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Bukan dengan segenap hafalanmu. Ya, percuma kamu hafal, tapi kamu tidak paham. Ya, apalagi kalau itu menghafal dalam bahasa asing yang notabene bukan bahasamu. Ya, bisa saja saya menghafal bahasa apa ini, bahasa planet. Tapi kalau saya tidak paham artinya untuk apa, what's for? Hanya untuk pembodohan massal yang tiada habis-habisnya. Mari ya, melek literasi, melek sejarah, melek buku, melek wawasan, melek pengetahuan. Bahwa menghafal itu adalah skill tertinggi binatang, bukan manusia. Ya, oke. Salam santun, salam hormat, salam tajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat belajar ya, jangan cuma menghafal. Oke?